Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rasuli SE MSI AK CA ACPA, Ibu Taufeni Taufik SE MSI AK, Bapak Onur Rafiq selaku dosen pembimbing dan juga dosen penguji seminar proposal saya. Baiklah, saya Fitrianis dengan nomor induk mahasiswa 1702 12 2931. Di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Dana Alokasi Khusus Visi Bidang Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kepulauan Meranti. Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 yang berdampak pada lemahnya sektor perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan sosial untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada penambahan anggaran belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020. Presiden Jokowi menginstruksikan pemerintah agar dana desa dan ketersediaan penambahan peralatan medis digunakan untuk penanganan COVID-19 sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2020. Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan penyaluran DAK fisik bidang kesehatan melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan atau penanganan COVID-19. Hal ini menyebabkan berbagai isu timbul. Apakah bantuan pemerintah kepada masyarakat telah sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dan apakah pengelolaan dana-dana tersebut dilakukan secara akuntabel? Selanjutnya kasus di mana Ketua Laskar Muda Melayu Riau, Provinsi Riau, Jafrizal, membuat laporan resmi kepada Kejaksaan Negeri di Kepulauan Meranti terhadap kinerja Kepala Dinas Kesehatan yang sekaligus merupakan Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 yang diduga tidak transparan di dalam ukuran kelayakan kesuksesan. Surat laporan tersebut nomor 0012 garing LP garing L2MR garing 4 garing 2020 perihal laporan dugaan penyalahgunaan dan lambannya kinerja penanganan pencegahan COVID-19 di Kepulauan Meranti oleh Ketua Tim Terpadu Kesiapsiagaan Penanggulangan Infeksi COVID-19 Kepulauan Meranti. Terkait persoalan tersebut, Jafrizal mempertanyakan dana penanganan COVID-19 yang telah disalurkan pada Basnas sebesar 1 miliar. Jafrizal juga sekaligus meminta untuk transparansi dana yang tidak terduga atau dana talangan yang telah masuk ke kas tim gugus tugas COVID-19. Bahkan diminta memaparkan apa kebutuhan yang telah digunakan dalam penanganan COVID-19 tersebut. Selanjutnya, regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan COVID-19. Yang pertama yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disetujui DPR yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Yang kedua, kebijakan penyaluran DAK fisik bidang kesehatan melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 6 garing KM.7 garing 2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional dalam rangka pencegahan atau penanganan COVID-19. Sedangkan pengembangan penelitian dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Sarifuddin dan Abdul Muaz tahun 2020 tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan desa. Masalah untuk penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana alokasi dana khusus DAK fisik bidang kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kepulauan Meranti. Yang kedua, apakah bantuan pemerintah yang digelontorkan kepada masyarakat telah sampai pada pihak-pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, apakah pengelolaan dana-dana tersebut dilakukan secara akuntabel. Sedangkan tujuan penelitiannya yang pertama untuk menjelaskan mengenai informasi alokasi dana khusus DAK fisik bidang kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kepulauan Meranti. Yang kedua, untuk menjelaskan informasi mengenai bantuan pemerintah yang digelontorkan kepada masyarakat
telah sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, untuk menjelaskan informasi mengenai pengelolaan dana-dana tersebut dilakukan secara akuntabel. Sedangkan manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat ilmiah dan juga manfaat praktis. Landasan teorinya di sini ada belanja modal, di mana belanja modal menurut Halim tahun 2008 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dengan memberikan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 71 tahun 2020, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya desa. Desa menurut Nurholis merupakan sistem pemerintahan terendah. Sedangkan virus corona merupakan gangguan pada sistem pernapasan yang ditandai dengan gejala flu, demam, batuk, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Rangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 garing PMK-7 garing 2009. Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 garing PMK-7 garing 2020 pengelolaan dana alokasi khusus di tingkat desa dan pandemi COVID-19. Metode penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan atau untuk memahami suatu fenomena. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kepulauan Meranti pada bulan November tahun 2020 hingga selesai. Sedangkan informan pada penelitian ini yang pertama itu Kepala Dinas Kesehatan, yang kedua Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang ketiga Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang keempat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan yang terakhir yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Sedangkan jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif, sedangkan sumber datanya ada data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data. Di sini yang pertama library research, yaitu riset yang didapat dari perpustakaan untuk mengumpulkan data melalui penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah pada penelitian ini. Yang kedua yaitu field research, yaitu riset yang mengumpulkan data yang dibutuhkan dan diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara atau dokumentasi. Metode analisis pada penelitian ini yaitu deskriptif atau dengan menggunakan pengamatan, wawancara, observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Sekian presentasi proposal saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.